Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Silvi, NPM 1957051009, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang PR analisis algoritma. Yang pertama ada bubble sort. Di sini ada pengertian kelebihan dan kekurangan. Pengertian bubble sort yaitu proses pengurutan paling sederhana yang bekerja dengan cara berulang kali dengan membandingkan dua elemen data pada suatu saat dan menukar elemen data yang urutannya salah, di mana elemen data terbesar itu terletak di paling kanan. Jadi data yang paling kecil ke paling besar. Di sini bubble sort ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu metode ini paling sederhana dalam mengurutkan data sehingga mudah dipahami. Dan juga ada kekurangannya yaitu tidak efisien dalam mengurutkan data, karena saat mengurutkan data yang paling besar atau data yang sangat besar itu akan sangat lambat prosesnya. Selanjutnya di sini ada cara kerja bubble sort. Step yang pertama, di sini terdapat array 7, 4, 5, dan 2. Kita urutkan dari paling kiri dulu. Yang pertama ada 7 dan 4. 7 dan 4 ini, jika bilangan pertama ini lebih besar dari bilangan kedua, maka bilangan tersebut bertukar posisi. Jika bilangan pertama lebih kecil daripada bilangan kedua, maka posisinya tetap. Nah, di sini 7 lebih besar dari 4, maka 7 dan 4 bertukar posisi. Sehingga menjadi 4, 7, 5, dan 2. Kemudian 4, 7, 5, dan 2 ini, 7 dan 5, 7 lebih besar dari 5, maka 7 dan 5 bertukar posisi. Sehingga menjadi 4, 5, 7, dan 2. 4, 5, 7, dan 2, 7 dan 2 ini, 7 lebih besar dari 2, maka 7 dan 2 bertukar posisi, sehingga menjadi 4, 5, 2, 7. Kemudian step yang kedua, dari 4, 5, 2, 7, 4 lebih besar, 4 apakah lebih besar dari 5? Tidak, maka 4 tetap pada posisinya, yaitu sebelah kiri. Selanjutnya 4, 5, 2, dan 7, 5 dan 2, 5 lebih besar dari 2, maka 5 dan 2 bertukar posisi. Kemudian 5 dan 2 bertukar posisi sehingga menjadi 4, 2, 5, dan 7. Kemudian step yang ketiga yaitu 4 dan 2, 4 lebih besar dari 2, maka 4 bertukar posisi dengan 2, sehingga menjadi 2, 4, 5, dan 7, sehingga array-nya sudah diurutkan, sehingga menjadi 2, 4, 5, dan 7. Nah, di sini terdapat algoritma bubble sort. Di sini kita akan menghitung kompleksitas waktunya. Nah, di sini n sama dengan length a itu bernilai 1. Kemudian swap false di sini bernilai n karena 1 dikali n sama dengan n. Selanjutnya di sini ada perulangan for. For i sama dengan 1, to n-1 inklusif do bernilai 3n dikali n-1 atau sama dengan 3n kuadrat min 3n. Kemudian di sini ada swap a array i min 1, a array i ini bernilai n kuadrat, dan juga swap true bernilai n kuadrat. Kemudian nilai-nilai tadi kita jumlahkan sehingga menjadi 5n kuadrat min 2n plus 1. 5n kuadrat terdapat dari 3n kuadrat ditambah n kuadrat ditambah n kuadrat, dan min 2n ini dapat dari min 3n plus n sama dengan min 2n. Selanjutnya plus 1. Nah, di sini terdapat kompleksitas waktunya yaitu 5n kuadrat min 2n plus 1. Apa kompleksitas waktu? Kompleksitas waktu itu jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Nah, di sini terdapat big O-nya yaitu n kuadrat. Kenapa n kuadrat? Karena kompleksitas terbesarnya yaitu n kuadrat. Di sini maupun 10n kuadrat ataupun n kuadrat saja ataupun 2n kuadrat
maka tetap big O-nya n kuadrat karena kita mencari yang terbesar. Selanjutnya kita mencari best case, worst case, dan average case. Best case yaitu kompleksitas dengan jumlah yang paling kecil atau disebut juga dengan T-min. Di sini terdapat contoh best case. Terdapat elemen-elemennya yaitu 10, 11, 12, dan 13. Kita urutkan 10 dan 11. Apakah 10 lebih besar dari 11? Tidak, maka posisi 10 tetap di sebelah kiri, maka menjadi 10, 11, 12, dan 13. Selanjutnya 11 dan 12. 11 apakah lebih besar dari 12? Jika tidak, maka posisi tetap, maka tetap menjadi 10, 11, 12, dan 13. Sama seperti 12 dan 13, 12 lebih kecil dari 13, dan juga 13 dan 14, 13 lebih kecil dari 14. Sehingga pengurutannya 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, kita ketahui bahwa dari data ini, elemen-elemen ini tidak terjadi penukaran posisi, sehingga tidak akan melakukan proses untuk selanjutnya. Perbandingan pada data ini kita lakukan sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4. Ini 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, dan 14. Dan proses perbandingannya ini hanya dilakukan sebanyak n-1 kali, sehingga kompleksitas waktu yang diperoleh yaitu big O n. Selanjutnya di sini ada worst case dari bubble sort. Worst case itu kompleksitas dengan jumlah paling besar, atau disebut juga dengan T-max, T maksimum. Nah, di sini ada contoh worst case-nya. Terdapat elemen 8, 7, 6, 5, dan 4. Kita urutkan 8 dan 7. Apakah 8 lebih besar dari 7? Jika iya, maka 8 dan 7 bertukar tempat. Selanjutnya 8 dan 6. 8 lebih besar dari 6, maka 6 dan 8 berpindah tempat. Kemudian 8 dan 5. 8 lebih besar dari 5, maka 8 bertukar posisi dengan 5. Kemudian 8 dan 4, 8 lebih besar dari 4, maka berpindah posisi, sehingga menjadi 7, 6, 5, 4, dan 8. Maka dari itu 8-nya di paling kanan, karena 8 merupakan paling besar. Kemudian di 7, 6, 5, 4, dan 8, ini kita urutkan lagi. 7 lebih besar dari 6, maka bertukar posisi. 7 dan 5, 7 lebih besar dari 5, maka bertukar posisi. 7 dan 4 7 lebih besar dari 4, maka bertukar posisi. Kemudian 7 dan 8, 7 lebih kecil dari 8, maka 7 tetap pada posisinya, sehingga menjadi 6, 5, 4, 7, dan 8. Kemudian 6, 5, 4, dan 7, 6, 5, 4, 7, dan 8 kita urutkan lagi. 6 lebih besar dari 5, maka bertukar posisi. 6 dan 4, 6 lebih besar dari 4, maka bertukar posisi. 6 dan 7, 6 lebih kecil dari 7, maka posisinya tetap, sehingga menjadi 5, 4, 6, 7, 8. 5, 4, 6, 7, dan 8 kita urutkan lagi. 5 dan 4, 5 lebih besar dari 4, maka posisinya bertukar. 4 dan 6, 4 lebih kecil dari 6. 5 dan 4, 5 lebih besar dari 4, maka bertukar posisi. 5 dan 6 tidak bertukar posisi karena 5 lebih kecil dari 6, sehingga menjadi 4, 5, 6, 7, dan 8. Dari 4, 5, 6, dan 7, 8 ini kita coba lagi. 4 dan 5 apakah lebih besar dari 4 lebih besar dari 5? Jika tidak, maka posisinya tetap. Kemudian 5 dan 6, 5 lebih kecil dari 6, maka posisi tetap. 6 dan 7, 6 lebih kecil dari 7, maka posisi tetap. 7 dan 8, 7 lebih kecil dari 8, maka posisi tetap, sehingga menjadi 4, 5, 6, 7, dan 8 pengurutan arraynya. Secara total kita jumlahkan 8 ditambah 7 ditambah 6 tambah 5 tambah 4 itu sama dengan 30. Kita coba untuk perhitungan lain. Kita misalkan di sini 5. Kenapa 5? Karena kita di sini terdapat ada 5 data. 1 atau 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 dikali 5 ditambah 5
5 dikali 5 sama dengan 25, dan ditambah 5 sama dengan 30, maka hasilnya sama. 5 ini kita misalkan sebagai n. Jadi n dikali n ditambah n, atau sama dengan n kuadrat plus n. Maka kompleksitas waktu yang kita peroleh big O n kuadrat. Kita cari yang paling terbesar, n kuadrat itu. Selanjutnya ada average case. Average case yaitu kompleksitas dengan jumlah rata-rata keseluruhan kemungkinan. Nah, di sini ada contoh average case-nya. Di sini terdapat 1, 5, 4, dan 2. Kita urutkan 1 dan 5. 1 lebih kecil dari 5, maka posisi tetap. 5 dan 4, 5 lebih besar dari 4, maka 4 dan 5 bertukar posisi. 5 dan 2, 5 lebih besar dari 2, maka 5 dan 2 bertukar posisi, sehingga menjadi 1, 4, 2, 5. 1, 4, 2, 5 ini kita coba lagi. 1 dan 4, 1 lebih kecil dari 4, maka posisi tetap. 4 dan 2, 4 lebih besar dari 2, maka posisinya bertukar. Kemudian 4 dan 5, 4 lebih kecil dari 5, maka posisi tetap, sehingga menjadi 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 kita coba lagi untuk memastikan 1 lebih kecil dari 2 tetap, 2 lebih kecil dari 4 tetap, 4 lebih kecil dari 5, sehingga menjadi 1, 2, 4, 5. Nah, proses yang kita hitung tadi itu dilakukan sebanyak 2 kali pertukaran pembandingannya, ditambah 1 dengan 1 kepastian atau verifikasi. Nah, perhitungan lainnya yaitu n kuadrat plus n. Jadi kompleksitas waktu yang diperoleh yaitu big O n kuadrat. Nah, selanjutnya ini ada kompleksitas dari base case, worst case, dan average case dari algoritma yang bubble sort yang sudah kita jelaskan tadi. Di sini tadi base case itu kita peroleh big O n. Kemudian di sini ada worst case, kita peroleh big O n kuadrat, dan juga average case big O n kuadrat. Nah, kita urutkan kompleksitasnya, yaitu base case itu lebih kecil dari worst case dan average case. Kenapa? Karena di sini big O n lebih kecil dari big O n kuadrat. Kita misalkan n sama dengan 2. Maka di sini base case-nya big O-nya 2, kemudian worst case-nya 2 pangkat 2 yaitu 4. Maka base case lebih kecil dari worst case dan average case. Selanjutnya yang kedua ada quick sort. Nah, di quick sort ini yaitu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut dengan partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen itu dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan dan diatur sedemikian rupa. Nah, di quick sort ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memiliki kompleksitas big O n log n, sehingga pada prakteknya itu lebih cepat dari algoritma pengurutan lainnya. Dan kekurangannya itu memiliki kompleksitas big O n kuadrat, meskipun big O n kuadrat ini sangat langka terjadi di quick sort. Nah, mungkin nanti kita perjelaskan di kompleksitasnya. Selanjutnya di sini ada cara kerja quick sort. Di quick sort ini kita tentukan dulu pivotnya. Di sini kita pilih 12 ini kita pilih, kita letakkan di tengah. Selanjutnya kita pilih 11, 9, 11, dan 3 kita pisahkan di sebelah kiri, bagian kiri. Selanjutnya ada 35, 17, 23, 15, 31, dan 20 kita letakkan sebelah kanan. Nah, di 9, 11, dan 3 ini kita urutkan
9 lebih kecil dari 11 dan 11 lebih besar dari 3. Di sini maka terjadinya 9, 3, dan 11. Nah, 9 dan 3, 9 lebih besar dari 3, maka bertukar posisi, maka 3, maka kita ambil 3, 9, dan 11. Nah, di sini 12-nya tetap, atau di sini quicksort tadi tuh kita pilih pivotnya yaitu sama dengan 9. Nah, dari 9 ini 9 kita taruh di tengah, kemudian 11 dan 3, 11 lebih besar dari 3, maka 11 kita pindahkan di sebelah kanan dan 3 kita pindahkan sebelah kiri. Kemudian di sini di bagian kedua kita pilih pivotnya 35, kita pisahkan. Selanjutnya di sini terdapat 17, 23, dan 15. 17, 23, 15, 31, dan 20. Di sini kita pilih lagi pivotnya. Kita pilih pivotnya 17. Kemudian di bagian kiri 15, dan di bagian kanan terdapat 23, 31, dan 20. Maka belum terurut di 23, 31, 20 ini. Kemudian kita pilih lagi pivotnya. Kita pilih 23, kemudian 20 lebih kecil dari 23, maka 20 pindah ke kiri, dan juga 23 di pivot, dan juga 31 pindah ke kanan karena dia lebih besar. Nah, di sini pivot 35 tetap, dan di sini pivot 17 dan 15 tetap, sehingga berurutan menjadi 3, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 31, dan 35. Jadi cara kerja di quicksort tadi itu kita pilih dulu pivot dari elemen data ini. Kita pilih salah satu pivotnya, selanjutnya kita pecah, kemudian kita pilih sampai dia terurut arraynya. Selanjutnya di sini ada algoritma quicksort. Di sini ada algoritma quicksort dan juga algoritma partition. Nah, di sini kita mencari kompleksitas waktunya. Kompleksitas waktu P sama dengan partition A, lo, hi. Terdapat bernilai 3 karena di sini ada 3, yaitu A, lo, dan hi. Kemudian di quicksort A, lo, P-1 sama nilainya 3, sama seperti ini. Kemudian di sini ada pivot sama dengan A array hi bernilai 1, kemudian I sama dengan lo bernilai 1, dan juga di sini menggunakan perulangan. Perulangan J sama dengan lo to hi, kemudian do bernilai 3n. Kemudian di sini ada swap A array I with A array J bernilai n karena dia di dalam for. Kemudian di sini I sama dengan I plus 1 bernilai 2n. Dan juga di sini ada swap I with A array hi bernilai 1, dan juga return I untuk mengembalikan nilai I ini bernilai 1. Kemudian kita jumlahkan dari nilai-nilai tadi sehingga kita dapat 3n ditambah n ditambah 2n, maka menghasilkan 6n. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, maka menghasilkan 13. Jadi 6n plus 13. Kompleksitas waktunya 6n plus 13, maka big O-nya n. Karena di sini kompleksitas yang paling terbesar yaitu n. Selanjutnya di sini kita cari base case. Di base case ini quicksort itu konsepnya membuat partisi-partisi seperti tadi, kita pisah-pisah dan kita urutkan, dilakukan itu per partisi. Jadi kedalaman rekursinya itu di log 2n.
Nah, pada setiap tingkat rekursi itu semua partisi akan melakukan pekerjaan di linear n, sehingga kita dapat big O log 2n dikali big O n sama dengan big O n log 2n. Nah, di sini terdapat penjelasannya, sehingga kita dapat kompleksitas waktu yang kita peroleh yaitu n log n. Selanjutnya di sini ada worst case. Worst case ini terjadi jika pivot atau yang elemen tengah tadi yang kita pilih tadi itu elemen minimum atau maksimumnya itu unik. Baik L dan G itu berukuran n-1 dan yang lainnya itu berukuran 0, di mana n plus 1 ditambah di sini n-1 ya. n-1 sampai bernilai 2 plus 1, maka big O n kuadrat. Maka kita peroleh kompleksitas waktunya yaitu big O n kuadrat. Kemudian di sini average case yaitu kompleksitas waktu jika dibutuhkan itu akan rumit, sehingga disimpulkan bahwa jumlah rata-rata operasi perbandingan yaitu 1,39 n dikali log 2n, sehingga kita dapat kompleksitas waktunya yaitu big O n log n. Nah, di sini terdapat kompleksitas base case, worst case, dan average case dari algoritma quicksort tadi. Nah, di base case tadi kita peroleh n log n, big O n log n, dan worst case itu n kuadrat, kemudian average case yaitu big O n log n, sehingga kita urutkan kompleksitasnya base case dan average case itu lebih kecil dari worst case. Selanjutnya ada merge sort. Selanjutnya di sini ada merge sort, yaitu pengertiannya algoritma pengurutan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya terlalu besar. Nah, metode ini menggunakan cara divide and conquer, yaitu memecah elemen-elemen itu menjadi dua bagian, kemudian setiap bagiannya diselesaikan, kemudian dikombinasikan lagi atau digabungkan kembali secara rekursif. Nah, di sini cara kerja merge sort, di sini terdapat elemen-elemennya, kemudian dibagi dua menjadi dua bagian. Kemudian di bagian satu ini kita pecah lagi menjadi dua bagian, sehingga di bagian yang pertama ini kita bisa urutkan, dipecah lagi 38 dan 27, kemudian bisa diurutkan. Selanjutnya di sini dipecah lagi menjadi dua bagian sehingga bisa diurutkan sama seperti ini. Di sini 10 tidak dipecah karena dia tidak ada pasangannya, maka tetap 10. Kemudian di 9 dan 82 ini dipecah, kemudian digabungkan kembali, dan juga sehingga menghasilkan digabungkan kemudian menjadi dua bagian. Kemudian di dua bagian itu kita gabungkan kembali sehingga terjadinya array yang sudah diurutkan. Kemudian di sini ada algoritma merge sort. Di sini copy array ini memiliki 4 karena A, 0, N, dan B sama seperti top down split merge. Terdapat 4 nilainya. Kemudian di sini ada return bernilai 1, kemudian ada imiddle ini sama dengan n log n. Kemudian di sini top down split merge yaitu 4 sama untuk top down split merge yang kedua. Kemudian top down merge yaitu 5 karena berisi 5 B, I begin, I middle, dan IN dan A. Selanjutnya di sini ada I sama dengan deklarasi I dan deklarasi J, di mana I sama dengan I begin dan J sama dengan I middle bernilai 2. Kemudian di sini ada for yang bernilai 3n. Kemudian di sini ada B array K sama dengan A array I
bernilai n dan juga I sama dengan I plus 1 bernilai 2n. Kemudian di sini ada BK, B array K dan A array J bernilai n dan juga J sama dengan J plus 1 bernilai 2n. Sehingga kita jumlahkan menghasilkan 9n plus 24. Di mana 9n plus 24 big O-nya n log n dari I middle tadi. Selanjutnya best, worst, dan average case. Di sini running time untuk merge sort itu terhadap struktur data dengan banyak elemen n adalah Tn. Maka rekurensinya Tn sama dengan 2T dikali n per 2 plus n. Kemudian Tn sama dengan n dikali 0 plus n per 2 log n. Nah, algoritma ini rekursif, sehingga algoritma ini menjadi pilihan buruk jika ingin dijalankan di mesin komputer dengan memori yang terbatas. Sehingga kita peroleh kompleksitas waktunya yaitu big O n log n. Nah, di sini ada kompleksitas dari best case, average case, dan worst case dari algoritma merge sort. Best case tadi big O n log n, worst case n log n, average case n log n. Sehingga urutan kompleksitasnya sama, yaitu best case sama dengan worst case sama dengan average case. Nah, kompleksitas keseluruhannya dari bubble sort, quick sort, dan merge sort seperti ini. Di best case bubble sort yaitu big O n, kemudian best case-nya quick sort yaitu big O n log n, merge sort-nya best case-nya yaitu n log n juga. Kemudian worst case-nya bubble sort big O n kuadrat, quick sort sama n kuadrat, dan merge sort itu n log n. Average case-nya bubble sort itu n kuadrat, kemudian quick sort itu n log n, dan merge sort-nya n log n. Sehingga urutan kebaikan algoritma berdasarkan kompleksitas dan running time-nya yaitu quick sort, merge sort, dan bubble sort. Segitu aja mengenai penjelasan PR analisis algoritma. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.